Gedung supermarket pertama di kota Medan tersebut bernama Medan Warren Heights, yang lokasinya berada di kawasan Kesawan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 7 Hindu. Konon katanya, bangunan berlantai 2 itu pemirsa mulai dibangun pada 1916 dengan arsitek berkebangsaan Jerman bernama G. Boss. Meninggalkan gedung arsip mangkrak Cibinong yang konon katanya penuh misteri, di mana sering terjadinya penampakan sosok-sosok tak kasat mata. Rupanya pemirsa, masih banyak lagi beberapa bangunan-bangunan tua terbengkalai lainnya di tanah air yang konon katanya juga menyeruak kisah-kisah misteri hingga membuat penasaran bagi siapa saja yang melihatnya. Lantas, bangunan-bangunan tua mana sajakah yang kini menyimpan kisah misteri tersembunyi dan santer terdengar oleh warga sekitar itu? Ini dia pemirsa. Bangunan tua bekas tol serba di zaman Belanda Medan. Selain gedung arsip di Cibinong yang terkenal angker lantaran lama terbengkalai, gedung tua lain di tanah air yang konon katanya juga menguat misteri lantaran lama kosong berada di bangunan tua bekas tol serba yang berada di kota Medan. Gedung supermarket pertama di kota Medan tersebut bernama Medan Warren Heights, yang lokasinya berada di kawasan Kesawan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 7 Hindu. Konon katanya, bangunan berlantai 2 itu pemirsa mulai dibangun pada 1916 dengan arsitek berkebangsaan Jerman bernama G. Boss. Bangunan bergaya Eropa itu mulai dibangun 1916 dan diresmikan pada 1919 oleh Daniel Baron Mackay selaku wali kota Medan pertama. Hanya saja, tidak diketahui pasti siapa pemilik dari supermarket yang dulu setiap hari ramai dikunjungi masyarakat keturunan Eropa, Tionghoa, dan kampung borjuis alias yang punya uang banyak. Bangunan berukuran sekitar 15 kali 30 meter tersebut konon katanya memiliki bunker sebagai area menyimpan barang dagangan atau gudang sebelum disajikan kepada pembeli. Supermarket ini pemirsa konon dulunya menjual berbagai jenis barang mulai dari makanan, pakaian, hingga produk elektronik. Itu pula yang menjadi saksi dan bukti bahwa sistem perdagangan di kota Medan sudah maju sejak lama. Akan tetapi pemirsa, keberadaan Medan Warren Heights akhirnya tersingkir begitu Jepang masuk ke kota Medan. Konon katanya, keberadaan supermarket ini hanya bertahan sekitar 23 tahun lantaran sekitar tahun 1942 pemilik supermarket kembali ke Belanda dikarenakan kondisi Medan yang sudah mulai tidak kondusif di saat dijajah oleh Jepang. Setelah dilepas pemilik supermarket, keberadaan bangunan masih tetap kokoh. Bahkan bangunan tersebut sempat dijadikan salah satu kantor oleh pemerintah, yakni sebagai kantor Departemen Tenaga Kerja. Angka tahun pendirian bangunan ini tertulis pada bagian tembok bangunan, di mana arsitek bangunan yang bernama G. Boss juga tertulis di dinding tembok. Saat ini keberadaan bangunan tersebut mulai terlantar dan terlihat kotor bahkan berantakan, di mana kondisinya semakin memprihatinkan sejak bangunan tersebut terbakar pada 2013 lalu. Tentunya jika dirawat dengan baik, bangunan yang memiliki histori yang tinggi, apalagi supermarket pertama di kota Medan, akan terlihat indah sebagai bangunan tua peninggalan Belanda. Namun, sangat disayangkan ya pemirsa, lantaran tidak diketahui siapa pemiliknya, di mana kini akhirnya terbengkalai. Belakangan pemberitaan soal Warren Heights memang konon katanya menghangat pemirsa. Bagaimana tidak, bangunan itu dibersihkan Pemko Medan lantaran masuk dalam aset heritage.
Namun yang menarik perhatian adalah bunker yang ada di dalam Warrenhuis, di mana konon katanya bunker itu dipergunakan untuk menyimpan stok barang yang secara tidak langsung bisa langsung tembus ke dermaga yang berada di Sungai Delhi. Namun sayangnya bunker itu kini sudah ditutup, sehingga sulit untuk membuktikan cerita yang selama ini beredar. Dan saking indahnya Warrenhuis selalu menjadi pilihan para fotografer sebagai spot foto. Mereka pun memanfaatkan struktur bangunan tua menjadi sudut menarik untuk menjadi latar foto pre-wedding bertema vintage ataupun modeling. Namun beberapa waktu lalu pemirsa, Pemkot Medan terlihat membersihkan bangunan dari sampah-sampah yang menumpuk hingga orang yang tinggal di dalam gedung diminta untuk keluar lantaran gedung tersebut merupakan aset dari pemerintah Kota Medan. Bangunan di atas lahan seluas 1.752 meter persegi itu terdaftar dalam sertifikat hak pakai nomor 01653 hingga akhirnya bangunan itu kini disegel Pemkot Medan. Meski begitu pemirsa, belakangan polemik pun muncul. Pemilik Warrenhuis disebut masih ada, bahkan masih menyimpan dokumen bukti kepemilikan. Mereka juga kaget mengapa Pemkot Medan melakukan pengambilan aset sementara bukti kuat masih dipegang ahli waris yang kini bermukim di Jakarta. Pihak ahli waris pun ternyata setuju jika Warrenhuis dijadikan cagar budaya supaya keberadaan Warrenhuis tetap eksis. Ahli waris masih menunggu itikat baik dari Pemkot Medan untuk menuntaskan masalah itu. Namun pihaknya juga sudah menyiapkan langkah hukum jika tidak ada jalan lainnya. Bangunan tua Gedung Papak di Purwodadi. Gedung tua bekas peninggalan kolonial Belanda yang kini terbengkalai di daerah Purwodadi, Jawa Tengah juga menuai sejarah serta misteri yang tidak jauh berbeda dengan bangunan tua bekas supermarket di Medan. Ya, di Kabupaten Grobogan ternyata banyak sekali objek atau bangunan sejarah yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata sejarah. Salah satunya bangunan bersejarah itu adalah Gedung Papak, bekas rumah bordil tentara Jepang pada masa Perang Dunia II yang berlokasi di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Gedung Papak sendiri adalah sebuah rumah kuno yang luasnya kira-kira 338,5 meter persegi. Konon katanya, masyarakat setempat menamainya Papak lantaran atap gedung ini terlihat datar dan tidak bergenteng. Gedung Papak hingga sekarang memang masih kokoh berdiri di Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Grobogan dan tidak jauh dari KPH Gundi. Walaupun dari kejauhan, bangunan bersejarah tersebut masih terlihat megah dengan ciri khas berarsitektur kolonial Belanda tempo dulu, namun sekarang sudah terlihat tidak terawat. Perlu diketahui pemirsa, bahwa Gedung Papak ini telah tercatat sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Purwodadi.